Yang dibutuhkan saat kita mencetak surat, mencetak sertifikat, ataupun pada umumnya di sekolah biasanya berhubungan surat menyurat, misalnya seperti kelulusan siswa, seperti itu, ada nama, ada kelas, dinyatakan lulus, misalnya seperti itu. Tentunya kita harus membuat database-nya dulu. Database-nya itu adanya di Microsoft Word, boleh di Microsoft Access juga, di Microsoft Excel maksudnya, dan juga di Microsoft Access juga boleh. Terus pendahuluannya di sini, jadi mail merge itu hanyalah sebuah alat atau sebuah istilah yang berguna memungkinkan Anda menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, atau memunculkan nama di situ, dan lainnya dengan menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar database atau spreadsheet, umumnya di Microsoft Excel. Jadi suratnya satu, tapi si penerimanya itu banyak. Misalnya kayak siswa kan, siswa tidak cuma satu, dia bisa siswa A, siswa B, dengan format surat yang sama, dia akan dimunculkan namanya dalam surat tersebut. Terus untuk membuat mail merge terdiri dari dua dokumen. Masternya itu ya surat dan isinya. Untuk si penerima tentunya dengan nama-namanya sudah ada di database. Terus data source-nya dokumen yang isinya khusus untuk masing-masing penerima. Artinya sumber datanya atau database-nya sudah ada. Misalnya data penerima undangan, daftar penerima apa misalnya. Terus juga misalnya daftar peserta ujian. Tentunya ada database-nya yang nantinya dimunculkan pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Data source dapat berupa data di Excel. Kita sudah terbiasa di Microsoft Excel mengolah database. Misalnya ada nama, ada kelas, ada nomor telepon, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Dan juga di Microsoft Access seperti itu. Berikutnya langkah-langkahnya ya seperti ini. Kita membuat database dahulu di Microsoft Excel. Ya kita buat tabelnya seperti ini. Misalnya di sini daftar nilai peserta ujian akhir kompetensi. Tentunya di sini ada nama, terus ada nilai-nilai yang nantinya dimunculkan, atau ada uji kompetensinya apa, misalnya di sini ada rata-ratanya juga. Nilai rata-ratanya juga dimunculkan, predikatnya juga dimunculkan, menyatakan bahwa dengan rata-ratanya sekian, predikatnya demikian. Berikutnya juga contoh lainnya di sini, misalnya kita membuat database undangan mengikuti ujian. Di sini ada nama siswa, asal sekolah, kabupaten kota, hari, tanggal ujian, waktu, tempat ujian. Mungkin yang kurang di sini apa Pak kira-kira? Nomor ujian ya, belum tertera di sini. Iya, harusnya ada. Ya nanti bisa ditambahkan dan bisa dimunculkan juga saat kita membuat surat undangan resminya, terus kita munculkan nama-namanya pada surat tersebut. Suratnya kita buatnya di Microsoft Word. Tentunya ada kop, kepada siapa itu ya nama-nama ini, asal sekolahnya ya ini, kabupaten kotanya, harinya juga di sini diisi, terus tanggalnya, waktu, tempat ujiannya juga. Ini database-nya kita buatnya di Microsoft Excel Pak ya, di spreadsheet. Nah ini contoh format surat ya, mungkin ini hanya sebuah gambaran bahwa surat itu ya ada kopnya,
ada tertujunya kepada siapa, asal sekolah, yang seperti database yang tadi kita buat. Nah, ini mungkin suratnya surat untuk undangan mengikuti ujian. Karena di sini ada hari, tanggal, waktu, dan tempat. Sesuai kebutuhan, disesuaikan saja mungkin datanya. Kalau misalnya undangannya untuk apa, misalnya kelulusan atau apa, mungkin disesuaikan juga datanya. Nah, ini contoh yang ditampilkan. Mungkin ini videonya saya tampilkan. Ini contoh menampilkan data undangan peserta ujian. Yang database-nya tadi kita buat di Microsoft Excel. Kita ke menu mailing, terus use the existing list, kita terus sampai ketemu. Tadi di Excel kan disimpan, penyimpanannya itu namanya data surat undangan. Nah, kita oke. Lalu ini namanya belum muncul, setelah itu kita pilih insert match field, nama yang bakal terisi, field yang bakal terisi, misalnya nama siswa, asal sekolah. Nah, ini kelebihan, kita buang aja, satu aja ya, kita delete. Terus kabupaten kota, karena tadi ada field kabupaten kota, kita munculkan juga. Terus ada hari ya. Mungkin ujian itu harinya bisa berbeda-beda kan ya Pak ya, Bapak Ibu. Ya, tanggal ujian. Waktu juga pastinya berbeda-beda, biasanya ada sesi berapa, jam berapa gitu kan. Terus tempat ujian juga pastinya berbeda-beda. Tapi ini sesuai dengan data yang kita miliki tadi. Nah, ini record yang tersimpan, ada 3 nama tentunya di sini. Karena hanya 3 data atau 4 data, ya hanya 4 data itu yang dimunculkan. Ada UIS, ada Asep. Berikutnya menormalkan kembali, artinya belangkonya dalam keadaan tidak sedang menggunakan MailMers. Nah, itu saja. Ini contoh lain, misalnya belangko sertifikat. Sertifikat pun bisa kita buat di Microsoft Word sebenarnya. Atau nanti kita menampilkan contoh sertifikat. Ya, ini misalnya seperti ini. Tentunya nama kelas ini harus ada database-nya. Terus nilai pengetahuan, nilai keterampilan ini ada tadi kan database-nya. Terus dengan predikatnya juga rata-ratanya juga harus dimunculkan nanti. Nah, ini contoh yang sudah dimunculkan, nama, kelas, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dengan predikatnya juga muncul kan di sini ya, Bapak Ibu. Pak Wawan, muncul ya? Ya, artinya ini harus ada data. Hah? Ini slide, Pak. Ya, di sertifikat ini tambah lagi. Ya. Jadi nama ini hasil dari MailMers, kita buatnya di Excel, namanya kita munculkan di sini ya. Ada nama, kelas, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, ada predikat juga dimunculkan di sini. Seperti itu. Ya, di sini kita menggunakan menu mailing, acuannya ke menu mailing. Menu mailing di Microsoft Word itu ada, menu mailing itu adanya di sini. Menu mailing, terus select recipient, terus use an existing list, list yang sudah ada.
atau daftar nama-namanya yang sudah ada, misalnya dari Microsoft Excel seperti itu. Misalnya datanya dari sini kita ambil datanya, ambil database-nya, dimunculkan maksudnya DB, ini DB. Database-nya dari Microsoft Excel kita munculkan di mailing. Nah, ini terus kita klik OK. Terus ya seperti biasa kita insert match field di sini ya, sesuai nama ya, nama hanya untuk nama siswa, kelasnya hanya untuk kelas. Terus kalau di sini ada F5 ini karena posisi nilai-nilai ini adanya di kolom pada Microsoft Excel-nya, ada di kolom F4, F5 dan seterusnya. Dan rata-rata juga ada di sini. Rata-rata. Ini rata-rata. Ini predikat juga ada. Nah, ini predikat. Nanti dimunculkan di sini predikat. Nah, ini yang sudah muncul, sertifikat yang sudah muncul, nama, kelas, nilai, rata-rata, predikat juga. Biasanya kalau kita BIMTEK itu kan banyak kan Pak ya, apa istilahnya, dibutuhkan nama peserta, terus apalagi Pak, asal instansi gitu kan ya Pak ya. Ya biar tercetak langsung kan, tidak ditulis tangan mungkin maksudnya. Artinya si panitia harus sudah menyiapkan database-nya, nama peserta pelatihan atau BIMTEK atau diklat, terus nama instansi, terus apa lagi Pak sekiranya yang berhubungan ya. Terus iya, NIP mungkin ya bisa ya. Jadi bisa ditambahkan itu. Ya akhirnya seperti ini tampilannya. Jadi terus untuk melihat berikutnya ini ada record berikutnya, artinya ada record kedua, berarti ada record ketiga untuk nama berikutnya, record keempat dan seterusnya. Kalau ada 100 record ya berarti banyak pesertanya atau banyak nama-nama yang sudah dibuat di database seperti itu. Demikian Pak Wawan penjelasan dari saya. Sudah Pak Wawan. Iya. Microsoft Excel ya database-nya. Iya sudah iya ke nama berikutnya, ke record berikutnya. Uh, iya iya database-nya. Uh, iya karyawan ya. Iya untuk undangan misalnya kan ya. Untuk tagihan mungkin tagihan billing ya. Iya undangan ya undangan bisa. Iya ini ada amplop nih, kan ada amplop nih. Amplop. Ini pojok kiri nih. Label ya bisa, label undangan bisa dicetak. Kan undangan kan biasanya ada yang dicetak. Iya. Yang penting harus ada database-nya dulu ya. Misalnya kayak undangan kan ada nama, alamat, seperti itu Pak. Yang penting ada database-nya dulu. Ya, ada pertanyaan dari peserta kali ini. Apakah ada pertanyaan di chatnya?
label